Ya, baik anak-anak, setelah kalian tadi mengenal pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu operasi hitung campuran. Nah, di sini akan sedikit lebih rumit lagi. Tetapi kalau kalian paham nanti tidak akan sulit, bisa kok nanti. Nah, operasi hitung campuran itu ada berbagai macam di sini, ada penjumlahan, ada perkalian, dan mungkin nanti juga ada pembagian juga. Nah, saya ambil contoh di sini yang pertama adalah 3/5 ditambah 2/3 dikali dengan 3/5. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Ada penjumlahan dan perkalian. Seperti biasa, kalau kalian menemui soal semacam ini, dahulukan terlebih dahulu menghitungnya di perkaliannya. Nah, karena bobot antara penjumlahan dan perkalian itu bobotnya masih tinggi perkalian. Nah, jadi kita kasih tanda kurung dulu di sini. Nah, tanda kurung di sini artinya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baik kita kerjakan anak-anak. Nah, kita tulis di sini 3/5 ditambah dalam kurung 2/3 dikali 3/5. Nah, 3/5 ditambah, nah, langsung aja kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. 3 dikali 5 itu hasilnya 15. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya anak-anak. Ada 5, ada 15. Bilangan berapa yang bisa membagi 5 dan 15? Yaitu tetap di sini kita gunakan 15. Nah, kita hitung 15 dibagi 5 itu 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 15 dibagi 15 itu 1. 1 kali 6, 6. Nah, 9 ditambah 6 itu hasilnya 15/15. Nah, mudah sekali. 15/15 itu sama saja dengan 15 dibagi dengan 15. Hasilnya 1. Nah, kemudian Bapak beri contoh lagi soal nomor 2. Ini agak sedikit rumit sih. Nah, misalkan di sini 0,5. Nah, ini ada bilangan desimal. Dikali 1/5 ditambah 1/4. Nah, di sini ada bilangan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kalau kalian menemui soal semacam ini, tidak usah bingung terlebih dahulu. Kalian pahami, kalian cermati di soal tersebut. Nah, di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Seperti tadi yang nomor 1, yang kita utamakan yaitu adalah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita kasih aja tanda kurung di sini. Nah, jadi pengerjaannya nanti 0,5 dikali 1/5. Nah, caranya kita jadikan dulu 0,5 ini ke dalam pecahan biasa. Nah, kita hitung di sini. Bagaimana caranya? Nah, 0,5 kita jadikan pecahan biasa. Nah, 0,5 ini adalah 5/10. Nah, saya ulangi, 0,5 itu 5/10. Nah, disederhanakan. Dibagi dengan berapa anak-anak? Dibagi dengan 5. Pembilang dibagi 5, penyebut pun juga sama dibagi 5. Yaitu 5 bagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Nah, kita tulis di sini, kita masukkan
1/2 dikali 1/5 ditambah 3 1/4. Nah, kita kurung terlebih dahulu nih tadi. Nah, 1/2 dikali 1/5 ditambah 3 1/4. Kita jadikan dulu 3 1/4 ini ke dalam pecahan biasa. Nah, kita tulis lagi di sini 1/2 dikali 1/5 ditambah. Nah, caranya 3 kali 4 ditambah 1. Nah, jadi pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 4 ditambah 1. 3 kali 4 12 ditambah 1. Itu hasilnya 13/4. Nah, setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya. 1 kali 1, 1. 2 dikali 5 itu 10. Kemudian ditambah 13/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya anak. Bilangan berapa yang bisa membagi 10 dan 4? Yaitu 20. Kalau kalian menentukan seperti ini, kalian tentunya harus hafal terlebih dahulu perkaliannya. Kalau tidak hafal ya percuma. Nah, 20 dibagi 10 itu 2 dikali 1, 2. Ditambah 20 dibagi 4 itu 5. Kemudian 5 dikali 13 itu hasilnya 65. Nah, kita jumlahkan jadi 67/20. Kita jadikan pecahan campuran. Nah, kita tulis dahulu di sini 20. Nah, 20 ini dikali berapa yang hasilnya 67? Dikali berapa anak-anak? Dikali 3. Nah, saya ulangi lagi. 20 ini dikali berapa yang hasilnya 67 atau di bawahnya 67? Yaitu 3. 3 kali 20 itu kan 60. Nah, 60 biar menjadi 67 itu ditambah dengan 7. Nah, ini hasilnya anak-anak. 37/20. Nah, atau bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, atau saya tulis lagi soalnya 0,5 dikali 1/5 ditambah 3 1/4. Nah, ini tadi kita kerjakan terlebih dahulu, berarti kita kasih tanda kurung. Nah, kalau yang pertama tadi itu mengerjakannya dijadikan ke pecahan semua. Nah, kalau yang kedua ini kita jadikan ke desimal anak-anak. Nah, bagaimana caranya? 0,5 ini sudah bilangan desimal. Nah, tinggal 1/5 sama 3 1/4 kita jadikan ke desimal. Kita tulis di sini caranya. 1/5 kita jadikan ke desimal. Kalau kita mau menjadikan ke desimal, itu kita harus dijadikan ke per 10, per 100, atau per 1000. Nah, karena 5 ini mudah untuk dijadikan ke per 10, jadi 5 ini dikali 2. Nah, atas ini pun juga dikali 2. Nah, saya ulangi. 5 dikali 2 itu hasilnya 10. Nah, 1 kali 2 itu hasilnya 2/10. Nah, 2/10 itu sama dengan 0,2. Terus kita yang kedua yaitu 3 1/4. 3 1/4. Nah, kita pisahkan dulu di sini anak-anak untuk menjadikan ke pecahan desimal. Kita hitung yang 1/4-nya. 1/4. Kita jadikan ke per 100. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 100?
4 dikali 25. Nah, karena penyebut dikali 25, pembilangnya pun juga sama dikali 25. Jadi di sini 25 per 100 sama dengan 0,25. Belum selesai ini anak-anak, karena di sini tadi ada 3. Nah, 3 ini kita masukkan. Jadi ditambah dengan 3. Nah, hasilnya 3,25. Nah, 1 per 5 sudah ketemu bilangan desimalnya 0,2. 3 1 per 4 sudah ketemu bilangan desimalnya adalah 3,25. Nah, kita masukkan sekarang 0,5 dikali 1 per 5 tadi 0,2 ditambah 3 1 per 4 tadi 3,25. Nah, langsung kita hitung di sini 0,5 dikali 0,2 mudah aja, 5 kali 2 10. Nah, jadi kita tulis aja di sini 0,1. Nggak usah ditulis 0,10 ditambah 3,25. Nah, hasilnya 3,35. Nah, 3,35. Nah, untuk soal nomor 2 ini tadi, kalau langkah pertama itu hasilnya 37 per 20, langkah yang kedua itu hasilnya 3,35. Nah, penentu antara bilangan 3,35 dengan 37 per 20, ini nilainya sama, anak-anak. Nah, jadi, semisal nanti di pilihan ganda ada, misalkan saya ambil contoh di sini A 2,5, B 7,2, C 3,35, D 0,5. Nah, nanti misalkan pilihan gandanya seperti ini, bilangan desimal semua, tapi kalian menghitungnya 37 per 20 ketemunya, itu tidak usah bingung anak-anak. Nah, caranya gimana? Kalau kalian nanti menemukan jawabannya itu hasil akhirnya 37 per 20, tetapi pilihan gandanya itu ada 2,5, 7,2, 3,35, dan 0,5, kalian jadikan dulu 37 per 20 ini menjadi bilangan desimal. Caranya, saya tuliskan di sini, seperti tadi, seperti ini. Kita pisahkan terlebih dahulu. 3 dengan 7 per 20. Nah, kita hitung di sini 7 per 20. Dijadikan ke per berapa, anak? Per 100. Nah, 20 kali berapa yang hasilnya 100? Jelas dikali 5. Nah, 7 pun juga sama, harus dikali 5. Yaitu 35. 35 per 100 itu sama dengan 0,35. Belum selesai sampai sini. Nah, ini tadi ada nilai 3. 3 ini kita jumlahkan ke sini, anak-anak. Kita jumlahkan ke sini, kita masukkan. Jadi hasilnya 3,35. Nah, kan? Jadi 37 per 20 itu memiliki nilai yang sama dengan bilangan 3,35. Jadi kalau kalian nanti menemukan hasilnya itu adalah 37 per 20, tetapi di pilihan gandanya nanti bilangan desimal semua, tentunya kalian jadikan dulu 37 per 20 ini menjadi bilangan desimal dengan cara seperti ini tadi. Yaitu hasilnya 3,35. Tadi jawabannya yang mana, anak-anak? Yang C. Nah, ini tadi penjelasan singkat mengenai operasi hitung campuran.